membahas materi tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Yuk kita bahas. Pertama, bagaimana sih munculnya filsafat itu? Nah, dalam menghadapi seluruh kenyataan hidupnya, manusia senantiasa terkagum atas apa yang dilihatnya. Manusia ragu-ragu apakah ia tidak ditipu oleh panca inderanya dan mulai menyadari keterbatasannya. Dalam situasi itu banyak berpaling kepada agama atau kepercayaan ilahi. Tetapi sudah sejak awal sejarah, ternyata sikap iman penuh takwa itu tidak menahan manusia menggunakan akal budi dan pikirannya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di balik segala kenyataan realitas itu. Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sebenarnya kita sebut sesuatu sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya, umat manusia lebih dahulu memikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Kemudian, jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafat. Kalau ilmu diibaratkan sebuah pohon yang memiliki berbagai cabang, pemikiran, ranting pemahaman, serta buah solusi, maka filsafat adalah tanah dasar tempat pohon tersebut berpijak dan tumbuh. Berikutnya, kedua, bagaimana sih filsafat pendidikan sebelum abad ke-20? Perkembangan filsafat umum pada pemikiran Frejaridana 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, dan filsafat Eropa atau filsafat modern. Yang pertama, filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sejaman dengan Thales, Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran metarialisme. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran metarialisme. Pemikiran ini berlanjut ke masa hidup Socrates yang gigih mencari pengertian yang murni dan sebenarnya, yaitu pengertian sejati. Yang kedua, filsafat Hindu. Filsafat Hindu tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikir India yang merupakan filsafat dan agama. Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar Sungai Indus. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta-kasta dan beberapa aliran dalam kelompok bangsa Arya yang sudah terjadi percampuran darah dengan penduduk setempat. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. Yang ketiga, filsafat Islam. Khalifah dari Daud al-Abbasiyah, Harun al-Rashid. Khalifah Daud al-Abbasiyah yang sudah berpikir maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Di tangan sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani itu berkembang pesat dalam wajah Islam. Di daratan Andalusia di benua Eropa, perkembangan ilmu pengetahuan yang dikendalikan oleh ilmuwan Islam mencatat prestasi yang kemudian mewarnai perkembangan filsafat modern Eropa. Yang terakhir yaitu filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Alam pemikiran klasik Yunani sempat ditinggalkan oleh orang Eropa ketika berlangsungnya kristenisasi di Eropa. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme.
Paham ini memperlihatkan ciri bahwa manusia tidak lagi memusatkan pikiran kepada Tuhan dan surga seperti pada masa kristenisasi, melainkan kepada dunia yang pusat utamanya adalah manusia. Salah satu pemikiran yang perlu dicatat pada masa ini adalah rasionalisme yang diperkenalkan oleh René Descartes pada 1596 sampai 1650. Dia terkenal dengan cogito ergo sum, yaitu saya berpikir maka saya ada. Pemikiran filsafat lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. 2. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan selanjutnya diwarnai oleh filsafat empirisme yang dipraksai oleh John Locke 1632 sampai 1704 yang dikembangkannya dari gagasan Comenius. Pokok pemikiran yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan perkembangan kendarian jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Pemikiran selanjutnya yang diwarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional. Naturalisme romantik adalah filsafat pendidikan yang masih berpijak kepada kearifan kuno yang terkandung di dalam buku-buku bahasa Latin. Perkembangan filsafat pendidikan di Amerika dimulai dari konsep pendidikan ketika Amerika Serikat dikuasai oleh pendatang baru dari Eropa. Konsep pendidikan yang berkembang di Eropa juga berpengaruh di sini. Konsep realisme, naturalisme romantik, dan pendidikan nasional diterapkan. Selain itu, muncul pula ide pendidikan progresif yang didasari oleh paham progresivisme, dimulai dari pembaharuan-pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dengan menilai kembali doktrin tradisional dalam agama dan filsafat. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20 itu? Tonggak pertama Aristoteles, metode ilmu dibangun oleh dua pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas term mayor, term minor, dan kesimpulan. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari deduksi. Sehubungan dengan kedua pola itu, Aristoteles berkeyakinan bahwa hal yang khusus adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Tonggak kedua, Francis Bacon. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu 1. Daya ingatan, 2. Daya imajinasi, 3. Daya pikiran. Daya ingatan menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya pemikiran menghasilkan filsafat. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga adalah 1. John Stuart Mill. John Stuart Mill berusaha merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Kedua, Philip Frank. Pembahasannya tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas ditandai sebuah tilikan yang tajam dalam metodologi yang dipergunakan secara aktual oleh para ilmuwan. Ketiga, Ernest Mach memberikan sumbangan pada mekanika, akoutika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu. Antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Dan kelima, Henry Poincare memberikan sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu yang antara lain menekankan peran konvensi dalam merumuskan teori-teori ilmiah. Berikutnya, bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Nah, dalam mazhab-mazhab filsafat pendidikan ada 3, yaitu idealisme, realisme, dan metalisme.